Kisah akan berfokus pada seorang wanita yang pernah tergabung dalam kelompok Deadly Pipers Assassination Squad, sebuah kelompok elit pembunuh bayaran yang sebenarnya masih jauh di bawah The Continental atau The High Table yang menaungi John Wick. Dia bernama Beatrix Kiddo, seorang mantan pembunuh bayaran yang memutuskan untuk berhenti setelah menyadari dirinya hamil oleh sang ketua kelompok itu sendiri, di mana saat ini Beatrix sedang melakukan latihan nikah dengan pasangan yang sangat baik hati, yang meskipun anak yang dikandung Beatrix adalah anak orang lain, pria ini masih mau untuk mempersuntingnya. Now, the way we normally do this, you may kiss the bride, but don't stick your tongue in her mouth. Saat itulah muncul seorang pria paruh baya bernama Bill. Ini bebunguknya, seorang aki-aki yang namanya ada di judul film ini juga merupakan seorang ayah dari anak yang dikandung Beatrix, sekaligus pemimpin para pembunuh bayaran yang tersebar di berbagai daerah di Amerika Serikat. Are you gonna be nice? I've never been nice my whole life. I am looking forward to meeting your young man. The name's Bill. Well, it's great to meet you, Bill. Entah apa tujuannya Bill datang ke sini, tetapi ketika Beatrix ingin memulai hidup baru dengan menjadi seseorang yang baru, saat itulah Bill tidak terima sehingga dia datang ke sana membawa serta 4 pembunuh bayaran terbaiknya dan membantai semua orang yang ada di gereja termasuk Beatrix sendiri. Dan alangkah ajaibnya ketika Beatrix dinyatakan masih hidup meski sudah ditembak di bagian kepala, di mana dia mengalami koma selama 4 tahun dan harus terbaring tak berdaya dengan mimpi buruk bayang-bayang si Bill. Ketika seekor nyamuk menyedot darahnya, saat itulah Beatrix terbangun dari komanya, di mana dia langsung menangis histeris tatkala perutnya sudah tidak bulat lagi, pertanda jabang bayinya telah meninggal dunia. Selain harus kehilangan jabang bayi yang dikandungnya, Beatrix pun harus mengalami nasib malang tatkala selama 4 tahun ini dia mengalami pelecehan seksual dari beberapa oknum pekerja rumah sakit yang memanfaatkan kondisi Beatrix untuk dijadikan bahan pemuas nafsu bejat mereka. Feel free to come in there all you want. Keep the noise down. Try not to make a mess. I'll be back in 20. Tanpa sepengetahuan mereka, Beatrix pun bangun dan langsung membunuh keduanya dengan hanya menggunakan tangan kosong, yang secara Beatrix ini mantan pembunuh bayaran yang pasti kedua kroco-kroco ini bukanlah apa-apa baginya. Karena selama 4 tahun terbaring koma, Beatrix pun harus angsrod-angsrodan dan menggunakan kursi roda untuk bisa keluar dari rumah sakit, di mana dia mencuri sebuah mobil yang di situ terbayang wajah keempat pembunuh bayaran yang telah menghancurkan hidupnya. And the dicks responsible. Dan mari saya perkenalkan dengan satu persatu. Yang pertama ada si Pecak yang bernama L.A. Driver. Kedua Vernita Green yang sekarang sudah tobat dan sudah memiliki keluarga kecil sendiri. Ketiga ada Bud, satu-satunya pria dalam kelompok ini. Dan terakhir ada Oren Ishii yang sekarang menjadi ketua Yakuza dan sudah menetap di Jepang. Singkat cerita, Beatrix pun sudah kembali pulih seperti biasa, di mana dia terlihat baru saja sampai di sebuah rumah yang berada di komplek yang damai, yang ternyata rumah tersebut adalah rumahnya si Vernita Green yang merupakan satu dari 4 pembunuh bayaran yang telah membunuh seluruh anggota keluarganya pada insiden di gereja 4 tahun yang lalu. Tak banyak bicara, mereka berdua pun langsung terlibat perkelahian yang membuat semua furnitur di dalam rumah hancur berantakan, yang secara kebetulan muncullah putri kecil Vernita yang baru saja pulang dari sekolahnya. Mommy, I'm home. Hey, baby. How was school?
Dengan penuh pengertian, Beatrix pun menunda balas dendamnya dan dengan baik hati menghanca pertarungannya untuk nanti malam, di mana Fernita yang sudah memiliki keluarga kecil pun mengaku sudah berubah dan bukan Fernita yang dulu lagi, sehingga dia memohon dengan sangat amat sangat agar Beatrix memaafkan apa yang telah dilakukannya pada kejadian 4 tahun yang lalu. I don't care. Be that as it may. Namun seperti kata pepatah, nasi sudah menjadi bubur, tinggal tambah daun bawang, suwir ayam, dan kerupuk merah. Semua yang telah dilakukan Fernita dan kawan-kawan jelas tak bisa ditolerir lagi, sehingga Beatrix menegaskan bahwa seberapa meweknya dia memohon, Beatrix tetap akan membalas dendam atas apa yang telah terjadi pada Jabang Bayi dan seluruh anggota keluarganya. You and I have unfinished business. Dan ketika Fernita pasrah dengan keputusan Beatrix dan berniat untuk membuatkan sereal untuk putri tercintanya, tiba-tiba Very funny! ya, sekali pembunuh bayaran tetap pembunuh bayaran, sehingga bisa disimpulkan bahwa permohonan Fernita tadi jelas bukanlah sebuah permohonan yang tulus dan jujur dari dalam lubuk hati terdalamnya. Satu target sudah didapat, kini saatnya Beatrix terbang ke Okinawa, Jepang untuk menemui seorang pembuat katana paling terkenal di sana. Dia bernama Hattori Hanzo, di mana pria ini merupakan seorang guru sekaligus orang yang telah membuatkan katana paling kuat yang dimiliki oleh Sibyl saat ini. Dan secara logika, untuk mengalahkan Sibyl, Beatrix merasa harus menemui gurunya untuk mencari titik kelemahan Sibyl sekaligus meminta pedang lain yang tak kalah kuat dari milik Sibyl ini, di mana tatapan dendam membara yang terpancar dari mata Beatrix jelas bisa dilihat oleh sang Hattori Hanzo yang akhirnya bersedia untuk memberikan katana yang terbuat dari material baja. Satu bulan kemudian, Beatrix entah bagaimana caranya bisa lulus ujian dari sang guru bernama Hattori Hanzo ini, sehingga dirinya bisa memiliki salah satu katana yang terbuat dari baja murni. Dan karena sekarang Beatrix kebetulan ada di Jepang, dia pun berniat untuk mendatangi target keduanya, yakni Oren Ishii. Sebagai ketua Yakuza yang baru, Oren Ishii nampaknya kurang disukai oleh para dewan. Bahkan satu dewan pun dengan berani memukul mangkok dan teriak-teriak di hadapan Oren Ishii dan para dewan lain, yang hal itu jelas membuat Oren Ishii menjadi kesal. Dan tiba-tiba ya, sebagai mantan pembunuh anggota bayaran, Oren Ishii nampaknya masih memiliki mental dan insting membunuh yang sangat tinggi, sehingga setelah melihat kejadian tersebut, para dewan pun memilih untuk diam dan menurut saja apa kata sang ibu ketua. Oren Ishii pun memiliki beberapa pasukan yang setia dengan ciri khasnya memakai topeng kato, di mana salah satu dari mereka ada seorang gadis muda bernama Gogo. Ini bebenguknya, jangan dilihat dari wajah atau penampilannya yang seperti dalam film-film yang sering Anda tonton, tapi lihat dari cara dia menatap dan ambisi di dalam matanya, karena Gogo ini merupakan pembunuh bayaran yang termasuk dalam kategori ODGJ dan brutal, oleh karena selalu merasakan rasa puas ketika sedang membunuh korbannya. Saat itulah Oren Ishii merasakan ada seseorang yang sedang ngadodoho dari balik dinding, yang setelah Gogo periksa tidak ada siapa-siapa karena Beatrix sudah lebih dulu naik dan bertahan di langit-langit. Beatrix
Beatrix pun turun dengan perlahan dan pergi ke ruangan lain hingga ditemukanlah sang asisten Oren Ishii yang pada kejadian 4 tahun lalu dia terlihat menelpon dengan santai ketika Beatrix sedang mengerang kesakitan. Saat Beatrix teriak, Oren Ishii dan pasukan pun langsung muncul di mana Beatrix memotong tangan si asisten hingga dia teriak kesakitan dan semua orang berhamburan lari keluar. Seperti Bruce Lee versi wanita, Beatrix pun dengan lincahnya mengalahkan semua penjaga bertopeng sekaligus tanpa tersentuh sedikit pun. Any more subordinates for me to kill? Setelah semua pasukannya tewas, Oren Ishii pun terpaksa menurunkan jagoannya, yakni si Gogo tidak pakai blog, di mana Beatrix memperingatkan bahwa Gogo tidak perlu melakukan hal ini demi Oren Ishii karena dengan usianya yang masih muda dan masa depan yang masih panjang dan cemerlang, Gogo tentunya tak perlu mati hari ini oleh si Beatrix. Walk away. Mendengar hal tersebut, Gogo justru malah merasa terhina dan dianggap lemah, di mana Gogo langsung memutar godam cucuknya dan bermaksud untuk langsung bertarung dengan Beatrix. Sempat kehilangan pedangnya, Beatrix pun terus bertahan walau dirinya tak punya kesempatan untuk menyerang, di mana saat Gogo berhasil mencekiknya, saat itulah Beatrix mengambil kaki meja yang masih ada pakunya, mencocok dampal sukunya lalu menghantam kepalanya hingga membuat Gogo innalillahi. Berharap akan langsung bertarung dengan Oren Ishii, Beatrix ternyata salah perkiraan dengan munculnya anggota Yakuza yang lain, di mana mereka berjumlah sangat banyak sehingga sekali lagi jika Beatrix bukan orang terlatih dan tidak memiliki kemampuan khusus, maka dipastikan bahwa riwayatnya akan tamat sampai di sini. Dan oleh karena Beatrix kenal dekat dengan orang dalam, dia pun mampu membantai semua pasukan dengan cukup mudah. Bahkan satu dari mereka yang memiliki perawakan bocil pun dipukul pantatnya menggunakan pedang dan disuruh pulang nenen ke ibunya. Go home to your mother! Ketika semua pasukan benar-benar sudah habis dibantai oleh Beatrix, Oren Ishii pun tak punya pilihan lain selain mengeluarkan katana pamungkasnya, di mana mereka terlibat pertarungan singkat yang membuat punggung Beatrix terluka dan kaki kanan Oren Ishii yang terkena tebasan. But you can at least die like a samurai. Tak ingin buang waktu lagi, Beatrix pun segera mengeluarkan seluruh kemampuannya, yang mana dengan pedang Hattori Hanzo di tangannya membuat Beatrix bisa menebas tulang, bahkan tengkorak kepala Oren Ishii hingga dia modar saat itu juga. Beatrix pun membiarkan si asisten hidup dengan melemparkannya ke rumah sakit, yang mana sebelum itu si asisten sudah dipaksa untuk bersuara mengenai lokasi dua pembunuh bayaran yang lain, yakni Shiba dan L.A. Draper, termasuk semua informasi mengenai kelompok Deadly Fevers yang bisa mengarahkan Beatrix ke tujuan utamanya, yakni si Bill. Give me your other arm! Soon be as dead as a rat. Beberapa pekan setelah membunuh Oren Ishii dan kembali ke Amerika, Beatrix pun langsung mendatangi kediaman Bud, satu dari 4 anggota Deadly Vipers yang membunuhnya, di mana saat Beatrix akan masuk, tiba-tiba
Ya, Beatrix pun ditembak di bagian perut tetapi tidak terlalu fatal sehingga membuat Beatrix masih bisa merangkak. Bud pun menghubungi si L Draper untuk memberitahunya bahwa Beatrix yang membunuh anggota atau memburu anggota Deadly Peepers ternyata tidak ada apa-apanya dan mudah untuk ditangkap. Bahkan Bud berhasil mendapatkan pedang Hattori Hanzo yang ditawar dengan harga yang cukup lumayan oleh si L Draper tersebut. Then I'll see you in the morning, millionaire. Tak ingin membunuh orang yang sedang sekarat, Bud pun membawa Beatrix ke sebuah pemakaman dan memilih untuk menguburkannya hidup-hidup di sana. Saat itulah Beatrix teringat dengan masa lalunya ketika latihan kungfu di kuil Shaolin, di mana di situ Beatrix melihat sebuah kemampuan meringankan tubuh dari sang guru yang sontak hal itu membuat Beatrix langsung tertarik. Satu jurus yang diajarkan sang guru adalah memukul papan dari jarak 1 cm, yang mana untuk menguasai jurus tersebut, Beatrix harus melakukan berbagai latihan fisik yang sangat berat sampai titik darah penghabisannya. Setelah kilas balik, kini saatnya Beatrix mengaplikasikan jurus tersebut, di mana dia akhirnya bisa menjebol peti matinya dan seolah bangkit dari dalam kubur. Di sisi lain, kita akan melihat Ellie Draper mendatangi Bud untuk membeli katana milik Beatrix yang merupakan katana langka buatan Hattori Hanzo, di mana saat Bud membuka koper, muncullah seekor orai kobra yang langsung memacoknya hingga dia meninggal dunia. Dan ketika Ellie Draper akan pergi, tiba-tiba ya, muncullah Beatrix dengan kondisi yang baru bangkit dari kubur, di mana mereka terlibat pertarungan sempit di dalam minivan yang membuat keduanya langsung mengalami luka-luka. Saat itulah Ellie mencoba membuat konsentrasi Beatrix menjadi pecah dengan mengatakan bahwa dirinya sudah membunuh sang guru besar. Yang perlu diketahui bahwa setiap anggota Deadly Fevers pasti pernah dikirim ke kuil sang guru besar untuk mendapatkan pelatihan fisik dan mental. What did you say to Pai Mei to make him snatch out your eye? Dan saat Ellie tidak terima mendapat perlakuan keras dari sang guru, dia pun nekat berkata kasar kepada sang guru besar yang dibalas dengan diambilnya satu matanya yang membuat si Ellie menjadi pecak. Yang oleh karena sakit hati tersebut, Ellie pun nekat menaruh racun pada minuman sang guru yang membuat beliau tewas secara mengenaskan. That's right. I killed your master. Fakta bahwa Beatrix adalah murid terbaik beliau sekaligus satu-satunya murid paling disayang tentunya membuat Beatrix sangat amat dibuat terpukul mendengar sang guru sudah dibunuh, sehingga jangan salahkan Beatrix jika sekarang Ellie akan menerima balasannya. You don't have a future. Dan ya, sekarang Ellie pun harus kehilangan kedua bola matanya karena sudah diberi paham menggunakan jurus colok 1000 naga, di mana Beatrix sengaja membiarkan Ellie hidup agar supaya bisa merasakan penderitaan dengan tidak bisa melihat seumur hidupnya. Selesai dengan badan Ellie, Beatrix pun pergi ke kediaman sang ayah angkat si Bill untuk mencari tahu di mana dia sekarang tinggal, dan secara tak terduga sang ayah angkat pun memberikan alamat rumah Bill secara cuma-cuma dan hanya memperingatkan untuk waspada karena bisa saja misi balas dendam ini justru akan membuat Beatrix semakin menderita. Billy date día, cuerno.
la Rotosalina. Dan ternyata benar, peringatan si ayah angkat akhirnya terbukti tatkala Beatrix melihat putrinya masih hidup yang selama ini dirawat oleh ayah kandungnya yakni si Bill itu sendiri, sehingga Beatrix yang awalnya bergebu-gebu ingin balas dendam pun tiba-tiba ngedrop saat putri kecilnya memeluk Beatrix untuk pertama kalinya. Did you dream of me during the field? I told her you were asleep. Selama 4 tahun ini, Bill dan putrinya ternyata rutin menjenguk Beatrix di rumah sakit, sehingga alasan itulah yang membuat si anak langsung mengenali bahwa Beatrix adalah ibu kandungnya, dan karena dendam tetaplah dendam, Beatrix pun mencoba untuk menidurkan putrinya hingga lelap agar supaya dirinya bisa langsung membalas dendam kepada si Bill. I'll leave you ladies to it. Dengan semua yang telah Bill perbuat seperti menggagalkan pernikahan Beatrix, membunuh calonnya, membantai semua anggota keluarganya, juga telah menembak Beatrix tepat di kepalanya, jelas membuat Beatrix tidak akan bisa dengan mudah memaafkan tindakan si Bill meskipun dia sudah merawat putrinya dengan baik. I overreacted. You and I have unfinished business. Begitupun si Bill, hanya gara-gara baperan dengan keluarnya Beatrix dari geng Deadly Vipers, Bill sebagai ketua merasa dihianati dengan niat Beatrix tersebut, sehingga alasan itulah yang membuat Bill nekat membuat Beatrix menderita dan kehilangan orang-orang yang disayangnya. Dan tiba-tiba, ya, Bill ternyata masih berhasrat untuk membunuh Beatrix, namun dengan kemampuan dan penderitaan yang sudah dilaluinya, jelas membuat Beatrix lebih kuat dari sebelumnya. Saat itulah Beatrix menggunakan jurus pamungkas yang telah diajarkan sang guru besar, yakni jurus totokan maut yang bisa membuat lawan langsung sekarat, sehingga saat jurus tersebut diterapkan pada seseorang seperti si Bill yang katanya jago gelut, faktanya Bill hanya bisa berjalan dan bertahan beberapa detik saja sampai dirinya ngerumpuyuk tidak walakaya. Setelah balas dendamnya sudah terbalaskan, Beatrix pun membawa putrinya ikut bersamanya dan tinggal di sebuah kontrakan kecil, yang mana dari sekarang dan seterusnya Beatrix berharap bisa hidup bahagia tanpa adanya gangguan dari si Bill atau pembunuh bayaran yang lain. 2 minggu kemudian, Beatrix pun didatangi oleh seorang pria berpenampilan rapi dengan setelan jas dan dasi, brewokan dan rambut agak panjang sepanjang rambut saya, di mana pria tersebut menawari Beatrix untuk bergabung dengan kelompoknya, sebuah kelompok pembunuh bayaran yang jelas-jelas bukan kaleng-kaleng, yakni The Continental. Tamat.